Pas waktu Kak Nurulnya ini lagi sholat, ternyata di rakaat kedua kayak bener-bener waladolin gudubrak gedebuk gedebuk gedebuk, semua barang-barang yang di meja itu berjatuhan semua. Dan di situ posisinya Kak Nurul sendirian. Halo guys, ketemu lagi dengan aku Nia Salvia yang bakal nemenin kamu di cerita sesi malam ini. Jangan lupa dibantu subscribe, like, and juga share biar resonansi jiwa. Siapin makanan dan juga siapin cemilan terbaiknya. Mari kita mulai aja di sesi podcast kali ini. Nah, guys, di sini ada cerita dari salah satu mahasiswa yang sedang berkuliah di Kota Bandung. Yaitu kita sebut aja namanya Nurul. Ini nama samaran ya. Jadi, Kak Nurul ini adalah mahasiswa rantauan dari desa yang merantau ke Kota Bandung untuk melanjutkan studinya, studi S1 di salah satu universitas yang ada di Bandung. Singkat cerita, setelah melalui berbagai rintangan, setelah beberapa lama di Kota Bandung gitu ya, sudah beberapa semester dia mengalami kejadian aneh di kosan barunya. Setelah selama ini Kak Nurul itu dia sharing kos bersama temannya, dan juga dia pindah ke Bandung itu bersama dengan kakaknya. Jadi di dalam kos itu dia bertiga. Nah, teman Kak Nurul dan juga kakak Kak Nurul ini. Nah, kakak Kak Nurul ini kita sebut aja Siti ya. Nah, si Kak Siti, Kak Nurul dan teman Kak Nurul ini. Singkat cerita, mereka itu nggak nyaman lah ngekos bertiga dalam satu kamar kos. Jadi memutuskan untuk pindah ke kosan yang baru. Nah, di situ kejadian itu dimulai. Jadi pas waktu pertama Kak Nurul dan Kak Siti ini ngekos di salah satu kosan yang dekat kampusnya. Nah, Kak Nurul itu dia merasa baik-baik aja selama tinggal di kos ini selama beberapa bulan. Sedangkan Kak Siti tuh dia tidak merasakan apapun gitu, kayak udahlah enjoy aja gitu. Nah, tetapi si Kak Nurul ini dia itu sering mengalami kejadian-kejadian aneh dan kejadian langka yang ada di kosan barunya ini. Kejadian seperti apa? Di salah satunya yaitu di kosannya Kak Nurul dan Kak Siti ini itu ada di 3 lantai. Jadi lantai pertama itu ada kamar. Jadi kamarnya tuh total ada di 10 kamar. Nah, kamarnya tuh enggak hadap-hadapan antara satu kamar dan dengan satu yang lainnya. Jadi kayak dia tuh lebih ke manjang gitu loh. Nah, 5 kamar di bawah di lantai 1 beserta parkiran. Terus lantai 2-nya dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nah, lantai 3-nya itu ada tempat jemuran. Jadi si Kak Nurul ini kosannya di nomor 6 yang ada di lantai 2. Nah, setelah itu jadi kan kalau misalnya tangga dari lantai 1 sampai lantai 2 itu dia kecil. Ya, space-nya tuh kecil cuma buat muat satu orang. Nah, terus jadi kayak tangganya tuh bukan melingkar juga kayak letter L gitu loh. Jadi kayak set gitu. Ya kan? Nah, jadi si tangganya itu ya biasa aja lah, kayak orang-orang awamnya ya udah sih biasa aja, kayak nggak ada apa-apa gitu kan ya. Tetapi yang dirasakan Kak Nurul ini itu berbeda dari orang pada umumnya. Nah, disitulah dimulai, yaitu ketika Kak Nurul sudah pulang kerja gitu ya. Jadi sekitar jam 9 atau jam 10 malam gitu ya. Jadi Kak Nurul itu setelah pulang kerja mau ke dalam kosan Kak Nurul ini. Jadi di pas waktu perjalanan menuju tangga, jadi pas waktu tangga dia udah naik
antara tangga 2 atau 3 dari bawah, itu di atas itu kayak ada yang mau turun ke bawah. Nah, jadi dia tuh berusaha minggir gitu lah. Dia berusaha minggir gitu. Jadi mempersilahkan Kanurul ini buat naik ke atas. Kanurul tuh nggak yang berpikir macam-macam gitu ya, karena ya ada orang di atas, terus orang itu mempersilahkan buat Kanurul naik duluan. Ya udah, Kanurul naik duluan. Setelah Kanurul naik duluan, ternyata di situ tidak ada siapa-siapa. Oke lah, cerita itu kita anggap gak ada nih, karena Nurul juga udah berusaha biasa aja dan melupakan kejadian tersebut. Jadi setelah kejadian tersebut, kan Nurul ya udah biasa aja menjalani aktivitas sehari-harinya gitu ya, kayak kerja, terus kuliah, kerja gitu. Nah, kejadiannya juga setelah kan Nurul pulang kerja gitu. Dia kan dulu pulang kerja di pas setelah tangga itu kayak tangga kan kita mau naik ke paling atas gitu ya, ke paling atas gitu ya kan. Nah, jadi pas waktu di kosan Ikan Nurul ini, jadi dia kan kosannya itu lebih kemanjang gitu kan, dan di pojok di ujung sana, di ujung lorong itu kan ada ruang sedikit buat di bawah tangga. Nah, jadi Kanul itu biasa aja gitu ya. Jadi itu teh lihat kayak anak kecil gitu di situ. Sedangkan memang di kosan nomor 8 itu dia memelihara kucing dan ada banyak mainan kucing di situ. Jadi kayak mungkin lagi main di situ, dan ya udah sih Kanul nggak ngambil pusing karena dia mungkin lagi capek kerja gitu ya. Kayak halusinasi, kayaknya ini terlalu capek kerja deh ya, jadi kita masuk dulu aja terus istirahat. Udah tuh di situ tidak terlalu memperhatikan dan juga tidak terlalu memusingkan apa yang dia alami dan juga dia lihat di hari itu juga. Singkat cerita Kanur itu bertanya dan juga menceritakan kejadian-kejadian tersebut kepada temannya. Nah, ternyata menurut temannya itu adalah ada sosok anak kecil yang di situ yang suka banget bermain, dan tepat sekali di situ ada tempat mainan kucing. Kayak ada tempat mainan kucing yang pakai rumah-rumah gitu, yang pokoknya yang bagus gitu lah. Terus memang di situ emang punya 2 kucing, jadi emang dia juga suka sama kucing, si sosok anak kecil ini. Anak kecil ya kayak anak kecil pada umumnya, kayak pakai kaos, pakai celana kargo pendek, terus kayak rambutnya agak klimis, kayak nggak ada serem-seremnya, kayak emang bener-bener anak kecil aja gitu. Gimana ya, anak kecil lagi main gitu, dan itu kelihatannya cuma ya udah sekilas aja. Terus Kanurul ini menjalani hidupnya sehari-hari gitu ya, menjalani kesibukan sehari-hari dan melupakan kejadian tersebut. Tetapi ada saja kejadian-kejadian yang Kanurul alami, terutama di tempat kerjanya. Nah, Kanurul ini bekerja di tempat A. Tempat A ini dia tuh kekurangan ruangan untuk karyawannya. Jadi kan Nurul ini dia dipindahkan dari perusahaan ke tempat B, dan tempat B itu emang banyak orang, tetapi karena kan Nurul itu kerjanya malam, jadi dia tuh sendirian di tempat itu. Dan kejadiannya dimulai setelah dia bekerja. Jadi kan dia di host, kerja tuh sebagai host gitu ya, host live di aplikasi platform gitu. Jadi dia tuh setting lah meja-meja kerjanya, terus lightingnya di mana gitu kan. Dia sudah memulai live-nya gitu biasa. Pas waktu sholat maghrib, jadi kan Nurul tuh dia menghadap kiblatnya itu membelakangi meja kerjanya. Pas waktu kan Nurulnya ini lagi sholat, ternyata di rakaat kedua kayak bener-bener walat dolin gudubrag, gedebuk. Semua barang-barang yang di meja itu berjatuhan semua. Dan di situ posisinya Kanurul sendirian. Ada 5 barang yang jatuh, yaitu ada HP Kanurul yang lagi di cas,
Jadi dia pakai phone holder, terus ada HP terus dicas gitu ya, HP-nya lagi dicas gitu. Sampingnya itu ada kunci ruko itu, kunci tempat B ini. Yang sampingnya kunci motor, yang sampingnya lagi itu ada produk live-nya gitu, produk live-nya. Tapi emang karena isinya makanan gitu ya, jadi agak nggak terlalu berat gitu. Tapi dia berjatuhan sampai di dua produk berjatuhan. Nah, yang anehnya di situ tidak ada siapapun ya, disclaimer, tidak ada siapapun, dan juga yang di meja-meja itu bukan disimpan di samping meja, di pinggir banget meja itu enggak. Jadi dia bener-bener mejanya di tengah-tengah meja gitu. Dia naruhnya, kan Nurul itu udah ingat banget kalau si barang-barang yang berjatuhan tadi itu di tengah meja. Jadi dia kalau misalnya HP-nya kayaknya phone holdernya nggak kuat deh, kayaknya cuma HP doang yang jatuh. Tapi ini kayak kunci rukonya, kunci motor yang bahkan kayak berat-berat aja, kayak ini gak mungkin jatuh doang gitu. Nah di situ Kanul tuh udah mulai was-was dia langsung menyegerakan sholatnya, dan juga dia lanjut untuk bekerja kembali dan melupakan hal-hal yang tadi dia alamin. Nah, di esokan harinya Kanurul biasa lagi tuh bekerja seperti biasa di tempat B ini. Nah, terus dia itu prepare tempat kerjanya gimana, terus kayak gini gimana. Nah, pas waktu dia lagi menjelaskan produk ke customer, katanya dia lagi bekerja sebagai host live gitu, kayak gini. Di situ posisi tidak ada siapa-siapa, oke? Di situ posisi tidak ada siapa-siapa, dia lagi demonstrasi produk gitu, kayak ini kak, kayak gini. Terus pas waktu, jadi dia posisinya tuh di sebelah pinggir tangga. Jadi pas waktu tangga mau naik ke lantai 2, nah dia posisinya di situ banget gitu ya, posisinya emang di sini banget gitu. Nah di sini tuh ada 2 kamar lagi, ada kamar 1 sama kamar 2 untuk di lantai 2 ini. Jadi pas waktu Kanurul ini lagi demonstrasi produk gitu ya, dia kayak melihat sosok yang sedang mendekati dia, tetapi dengan jalan yang merangkak dan tidak terlihat wajahnya karena dia tertutup rambut. Bener-bener shock, Kanurul bener-bener shock karena dia kayak first time melihat sendiri dan juga merasakan sendiri auranya gitu. Jadi emang bener-bener real, nyata gitu. Nah, dan juga Kanurul kayak udahlah bersikap biasa aja setelah itu kayak ya udahlah dilupain aja, walaupun emang dalam hati was-was ya. Setiap kerja pasti merasakan was-was gitu karena kejadian itu mungkin bakal terulang kembali. Tetapi ya udahlah, kayak berpositive thinking karena di situ Kanurul sendirian di rumah atau juga di ruko itu kan. Udah tuh Kanurul pulang biasa aja kayak gini kayak biasa, semua berjalan dengan normal pada umumnya. Nah suatu ketika atasannya Kanurul itu memerintahkan Nurul buat semua lampu dipadamkan kecuali kamar mandi. Semua lampu dipadamkan, lantai 2, lantai 1 itu harus padam pokoknya ya. Jadi gak ada lampu lagi yang nyala kecuali lampu depan aja, lampu halaman depan. Oke lah, Kanurul itu memang sudah dari sebelum-sebelumnya memang sudah was-was gitu ya karena mengalami beberapa kejadian tersebut. Nah dengan adanya peraturan kayak gini, peraturan terbaru ya, Kanurul itu jadi dia was-was gitulah, setiap lampunya dimatiin kayak merasakan lebih banyak mata yang melihat dia. Sedangkan Kanurul itu harus turun dari lantai 2 ke lantai 1 dengan tergesa-gesa dan harus memerhatikan undakan tangga yang dipijaknya. Kalau enggak ya pastinya Kanurul bakal jatuh dari lantai 2 ke lantai 1 gitu. Nah setelah dari berbagai pertimbangan, Kanurul akhirnya mengajukan ke atasannya untuk pindah lagi ke tempat A karena merasa tempat B ini sudah tidak aman. Karena
Kak Nurul juga kan di tempat B ini dia sendirian, jadi meminta untuk pindah ke tempat A. Setidaknya di tempat A itu ada orang kalau misalnya shift berdinip hari atau juga shift pada malam hari. Oke tuh, Kak Nurul dia dipindahkan kembali ke tempat A. Nah, Kak Nurul juga dia sering membawa motor nih, sering membawa motor sendirian di sekitar jam 9 atau jam 10 malam karena dia baru pulang kerja. Nah, tetapi yang jadi ikoniknya itu di sebelum keluar perumahan itu tuh ada belokan. Nah, belokannya itu dia selalu lihat ada orang yang lagi berdiri di situ dan itu hampir setiap hari Kak Nurul alami dan Kak Nurul lihat orang itu berdiri di situ. Jadi kayak orang itu lagi nunggu Kak Nurul buat lewat. Setelah Kak Nurul lewat itu nggak ada gitu. Itu kejadian selama beberapa minggu. Nah, ini cerita Kak Nurul dari POV penumpang. Jadi pas waktu Kak Nurul pulang gitu ya jam 10 atau jam 9 atau jam 10 malam gitu. Kak Nurul itu dia melewati jalanan raya kan untuk sampai ke kosnya. Pas waktu di jalanan raya tersebut di sebelah kiri itu kan banyak ruko-ruko yang lagi tutup gitu karena memang sudah malam gitu. Ruko-ruko lagi tutup. Nah, pas waktu Kak Nurul itu lewat gitu, padahal itu dalam kondisi kecepatan tertentu loh, kecepatannya udah kecepatan lumayan gitu, udah lumayan ngebut, jadi itu bener-bener sekilas banget, tapi itu bener-bener nyata banget dan kelihatan setiap hari selama seminggu. Kak Nurul melihat itu terus-terusan. Jadi di situ ada sosok perempuan, kayak perempuan bajunya bagus gitu, tetapi dia mukanya maaf ya kayak lebih hancur di sebelah gitu. Nah, kayak banyak berdarah-darah di bagian tubuh lainnya juga. Nah, itu Kak Nurul alamin dalam 1 minggu terakhir. Tapi Kak Nurul ini dia tidak menceritakan ke siapapun karena merasa oh ya udah itu cuma sekali lewat doang gitu. Tetapi memang kejadian ini berlangsung selama 1 minggu. Selama Kak Nurul ini jadi penumpang. Gak kebayang nih kalau Kak Nurul dia jadi pengendara gitu. Dia melihat seperti itu apakah tidak jadi was-was gitu ya kan. Tetapi sepertinya sosok perempuan tersebut memang ada di situ, selalu ada di situ. Jadi memang itu mah ada penunggu dari tempatnya. Nah, dari cerita yang tadi aku ceritain, dari cerita Kak Nurul juga, itu ada beberapa kesimpulan dan juga ada beberapa kejadian yang aku simpulkan dan juga aku jadikan perhatian penuh. Di antaranya, kalau misalnya kita di dalam Islam itu tidak yang namanya hantu, adanya juga namanya jin. Dan jin ini bisa dilihat oleh semua orang. Jin itu bisa dilihat semua orang, tetapi tidak bisa melihat bentuk dari asli jin tersebut. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu cerita dari Kak Nurul yang membagikan ceritanya ke Resonansi Jiwa. Untuk kalian yang mau ceritanya juga dibacain sama aku dan juga yang mau ceritanya aku bantu up, boleh DM aja ke Resonansi Jiwa atau juga komen di bawah buat aku jadiin cerita di next episode. Oke, cukup sekian dari aku Nesaltia sebagai host di Resonansi Jiwa. Jangan lupa kalian di follow, subscribe, comment, and share. Bye-bye semuanya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah bantu mendengarkan cerita dari Resonansi Jiwa. Bye!